Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Dokumen Amerika Serikat yang berkaitan dengan gerakan 30 September. Dokumen nomor 26. Telegram from 212 American Consul in Surabaya to Jakarta. Joint Sitrep 22. Confidential. December 28, 1965. Telegram ini melaporkan bahwa pembunuhan terhadap terduga PKI terus berlanjut di Jawa Timur. Namun skalanya sudah menurun lebih rendah dan lebih berhati-hati melakukannya. Telegram ini juga menggambarkan proses di mana korban dibunuh. Dilaporkan, korban diambil dari daerah pemukiman sebelum dibunuh dan mayat mereka dikuburkan, bukan lagi dilempar ke sungai. Dilaporkan bahwa Nahdlatul Ulama membantu memimpin kampanye untuk memusnahkan PKI di Jawa Timur. Di Madiun, tahanan PKI dikirim ke warga sipil untuk dihabisi. Kapolda Jawa Timur Sumarsono mengatakan sangat sulit untuk menghentikan pembunuhan. Beberapa pemimpin PKI diduga masih bersembunyi di Surabaya. Dokumen nomor 27. Telegram A 503 from American Embassy Jakarta to the Secretary of State in Washington. Secret. February 7, 1966. Telegram ini ditulis 1 bulan sebelum terjadinya transfer kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Mobilisasi massa sebagai cara untuk menggulingkan Soekarno tidak dianjurkan karena dugaan apatisme massa Indonesia yang dicatat telah menunjukkan keengganan mereka untuk bergerak tanpa senjata angkatan darat di punggung mereka. Bagaimana persisnya pengalihan kekuasaan akan terjadi tampaknya tidak diketahui. Ada kekhawatiran bahwa para pimpinan angkatan darat juga ditarik ke dalam intrik istana dan mungkin tidak lagi mendesak penggantian Soekarno. Laporan tersebut memberikan gambaran rinci tentang keseimbangan kekuatan di Indonesia pada saat itu. Dokumen nomor 28. Telegram 222 from American Consul General Hong Kong to American Embassy Jakarta. Limited official use. April 27, 1966. Laporan ini mengkonfirmasi bahwa informasi yang beredar pada tanggal 1 Oktober 1965, yaitu bahwa Mao dan Republik Rakyat Cina telah terlibat dalam tindakan gerakan 30 September adalah tipuan. Penulis menjelaskan sebuah artikel yang muncul dalam surat kabar yang sponsori militer Angkatan Bersenjata pada tanggal 26 April 1966 adalah sebuah artikel yang mereproduksi kata demi kata sebuah artikel yang pernah muncul pada tanggal 16 Desember 1965. Dalam surat kabar dwimingguan bahasa Cina yang bermarkas di Hong Kong, artikel asli catatan penulis telah jelas-jelas ditulis
untuk menertawakan rezim Peking. Kedua artikel tersebut menggambarkan Mao telah membantu Ketua PKI Aidit merencanakan usaha kudeta gerakan 30 September, termasuk waktunya. Mao juga dicatat telah mendesak Aidit untuk tegas dalam mengenyahkan para jenderal. Kedua artikel tersebut selanjutnya menyarankan Mao menetapkan bahwa pembunuhan terhadap kader dan tentara mungkin diperlukan, karena Mao sendiri telah membunuh lebih dari 20.000 kader dan tentara selama naiknya ke tahta kekuasaan. Penyebaran informasi salah ini tidak hanya mendukung klaim militer bahwa Mao telah membantu Aidit merencanakan kudeta gagal gerakan 30 September, namun juga klaim militer bahwa PKI berencana untuk melakukan pembunuhan massal terhadap lawan-lawannya, sehingga membenarkan kampanye pembunuhan militer sendiri terhadap PKI. Dokumen nomor 29, Enclosure 1 A666, Jakarta, April 27, 1966. Laporan ini mereproduksi sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Angkatan Bersenjata yang disponsori militer pada tanggal 25 hingga 26 April 1966. Melalui artikel ini, Mao digambarkan telah memerintahkan Aidit untuk melaksanakan gerakan 30 September pada malam hari tanggal 30 September, supaya Hari Nasional Republik Rakyat Indonesia Cina akan jatuh pada tanggal 1 Oktober, Hari Nasional RRC. Di sini disarankan bahwa Indonesia akan menjadi bawahan Cina apabila gerakan 30 September berhasil. Aidit sementara digambarkan ragu untuk melakukan tindakan tersebut. Dia diduga telah mengirim telegram pada Mao yang meminta agar tindakan tersebut ditunda karena ketidaksiapan komplotan tersebut. Mao dikatakan telah menjelaskan penolakannya menerima penundaan itu karena ingin memastikan Aidit mentaati rencana konspirasinya. Selain menggambarkan Aidit dalam posisi subordinat kepada Mao, laporan ini mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan kekacauan pengaturan dan kegagalan gerakan 30 September. Artikel tersebut juga menyarankan bahwa Mao memerintahkan pembunuhan para jenderal. Mao dikatakan telah mendorong Aidit untuk membunuh semua perwira senior reaksioner seperti Nasution, Yani, dan Soeharto dalam satu pukulan, sehingga angkatan bersenjata menjadi seperti naga tanpa kepala yang kemudian akan menyerah kepada Aidit. Selain mensinyalir bahwa Mao dan Aidit merencanakan pembunuhan tersebut dan bermaksud membunuh lebih banyak orang kalau mereka tidak dihentikan oleh Angkatan Darat, versi cerita ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa Soeharto menjadi sasaran pertama gerakan 30 September, bahwa Soeharto tidak menjadi sasaran gerakan 30 September dan malah bertindak begitu cepat untuk menguasai ABRI, telah lama dipandang sebagai bukti bahwa Soeharto mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan gerakan 30 September. Dokumen nomor 30, Telegram A673 from American Embassy to Department of State, confidential, example of anti-Chinese propaganda, March 4, 1966. Laporan ini memperkenalkan sebuah salinan artikel surat kabar terlampir yang dipakai untuk menyebarkan garis propaganda militer bahwa PKI dan Cina berada di balik gerakan 30 September. Penulis Duta Besar Marshall Green mengakui bahwa tuduhan telah dilontarkan untuk melayani kebutuhan propaganda militer saat itu.
Green menjelaskan, ingin mengalihkan kesalahan dari Soekarno sambil mendorong gagasan bahwa gerakan pro-komunis secara keseluruhan harus dianggap bersalah secara prinsip. Green menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak berpikir Cina adalah faktor utama dalam gerakan 30 September. Demikian kura-kura Tagar Rambe Sundel.